Teringat aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu mengeruduk kantor kejaksaan karena BAP kasus pelecehan kepala desa Lempong dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Alasan pada bulan November 2020 yang lalu bahwa kurangnya barang bukti di dalam BAP serta belum pernah diadakan gelar perkara pada kasus ini. Lembaga Pelita Hukum Independen PHI melakukan aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Wajo pada hari Selasa 16 Februari 2021. Aspirasi ini membahas kasus pelecehan tersebut yang sangat lambat diproses pihak kejaksaan. Sayangnya tidak satupun pihak kejaksaan hadir pada aspirasi tersebut. Sudirman selaku aktivis PHI yang juga membawa aspirasi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengungkapkan bahwa seharusnya pihak kejaksaan hadir pada hari ini supaya dapat menjelaskan kasus tersebut. Sudirman menilai kasus ini perlu mendapat perhatian karena pelakunya adalah kepala desa yang merupakan ujung tombak pemerintah, sementara korbannya adalah perwakilan akademisi yang sedang melakukan tugasnya di desa Lempong. Bupati dan DPRD Wajo tidak boleh tinggal diam, seharusnya kepala desa Lempong dikasih sanksi tegas. Sudirman mengaku mengkhawatirkan dampak buruk yang akan terjadi jika kasus hukum berupa dugaan pencabulan yang dilakukan oknum kepala desa Lempong terhadap salah seorang mahasiswi tidak berlanjut proses hukumnya. Kekhawatiran advokat ini cukup beralasan. Pasalnya, berkas BAP yang disampaikan penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Wajo belum mendapatkan P21. Ini kasusnya Pak Desa Lempong ini, saya coba buka-buka data ke belakang, sampai di 2014 saya dapat data dan saya tercengang. Ternyata Pak, kasus pencabulan yang pernah viral di Wajo bukan Pak Desa Lempong pelaku yang pertama kali, tetapi adalah kasih intel Kejaksaan Negeri Wajo. Coba cek berita online. Ya, 2014 itu pelakunya adalah kasih intel Kejaksaan Negeri Wajo, korbannya adalah seorang tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Madutulan Sengkang. Coba kalau teman-teman yang sudah lama bertugas di Kabupaten Wajo, coba runut-runut. Artinya apa? Memang tidak kredibel. Nah, itu kasus mengendap saja sudah. Tidak tahu apa yang terjadi, korbannya kemudian mencabut laporan polisinya. Tetapi satu hal bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah, karena minggu juga itu Pak kasih intelnya ditindak ke tempat lain. Artinya kalau tidak salah ya tidak usah meninggalkan tempat kan, seperti itu. Tidak masalah alat ukurnya. Nah, sekarang ini ada konsekuensi logis yang harus kita tanggung masyarakat Kabupaten Wajo kalau kasus ini dihentikan. Tetapi tetapkan barometernya, tetapkan alat ukurnya. Kalau pilihannya adalah menghentikan kasus Desa Lempong ini, bahwa kasus yang sama ke depan, kalau saya mencium seseorang, orang itu mengaku dicium dan saya pun mengaku mencium, tapi tidak ada yang melihat kejadian itu, ya, tidak ada yang melihat kejadian itu, kemudian saya juga tidak bertindak kekerasan kepada orang itu, tidak melakukan kekerasan kepada orang itu, ya sudah, kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang dimaafkan oleh pasal 289 yang menurut jasa hari ini tidak bisa tidak bisa dipakai sebagai alat penegakan dalam kasus yang sejenis. Itu saja. Abdul Qadir Nongko sangat menyayangkan tidak sinkronnya pendapat penyidik dan jaksa dalam penanganan kasus ini. Padahal banyak kasus serupa yang sudah ditangani dan disidangkan di pengadilan. Ketua SBSI Kabupaten Wajo ini sangat menyesalkan jika kasus ini tidak berlanjut proses hukumnya, apalagi kasus ini sudah direkonstruksikan berdasarkan petunjuk jaksa. Kanit Lidik 3 Satreserse Polres Wajo Ibtu Andi Irfan Fahri yang hadir mewakili Kapolres Wajo mengaku sudah memproses kasus ini sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut Irfan, penyidik sangat serius dan berhati-hati menangani kasus ini. Penyidik sudah bekerja berdarah-darah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi di belakang hari. Bahkan sebelumnya masuk tahap penyelidikan,
4 kali dilakukan gelar perkara untuk mendalami kasus ini, tapi keyakinan penyidik tidak sama dengan keyakinan jaksa, sehingga berkas ini sudah 2 kali bolak-balik dari penyidik ke jaksa. Kota Tim penerima aspirasi DPRD Wajo, Takwa Gafar, menyebutkan kasus ini bukan domain dari DPRD Wajo karena sudah berproses hukum. Tapi tidak ada salahnya silaturahmi dan berdiskusi dalam forum ini. Legislator fraksi Nasdem ini berharap aparat penegak hukum dapat memproses kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sayangnya pada aspirasi yang digelar PHI Wajo ini tak satupun dari pihak Kejaksaan Negeri Wajo yang hadir. Dari Kabupaten Wajo, Idi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Jadi sebenarnya kami dari Pelita Hukum Independen sangat berharap sebenarnya Kejaksaan hadir pada kesempatan hari ini menjelaskan status daripada proses hukum terkait dengan Kepala Desa Lempong. Sebab beredar yang kita dengar bahwa petunjuk terakhir dari Kejaksaan Negeri Wajo untuk penyidik kasus ini itu untuk menghentikan kasus ini karena tidak terpenuhi 2 unsur alat bukti. Nah, bagi Pelita Hukum Independen ini hal yang kami anggap tidak ada keseriusan dari pihak kejaksaan dalam hal penanganan kasus ini. Sebab penyidik kepolisian dalam hal menetapkan tersangka, tadi kita dengar itu penyidik jelaskan berapa kali gelar perkara untuk kasus ini, bahkan harus memeriksa ahli hukum sehingga didapatkan satu fakta hukum bahwa ini sudah terpenuhi unsur sebenarnya unsur pidana dari pasal 289 yang disangkakan. Tapi yang paling penting adalah kasus ini baik daripada pelaku dalam hal ini oknum Kepala Desa Lempong maupun dari pihak korban, kedua-duanya mengakui bahwa cipika-cipiki itu terjadi. Nah, coba dibayangkan bagaimana kalau ada anak kita, saudara kita, pokoknya kerabat perempuan kita yang mengaku dicium orang dan pelakunya juga mengaku bahwa memang mencium, tetapi ketika diperhadapkan kepada proses hukum, kemudian proses hukum itu hanya satu kata bahwa tidak terpenuhi 2 unsur alat bukti. Coba bisa dibayangkan bagaimana aspek sosialnya untuk kita masyarakat Kabupaten Wajo. Nah, Pelita Hukum Independen tidak hendak mencatatkan sejarahnya di Wajo, tidak mengawal kasus ini. Apakah pengawalannya berhasil atau tidak berhasil itu bukan ukuran. Tetapi paling tidak Pelita Hukum Independen tampil menyatakan pendapatnya yang berbeda dengan Kejaksaan Negeri Wajo bahwa kami berpendapat kasus ini harus tetap bergulir dan disidangkan di Pengadilan Negeri Wajo. Apakah nanti terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah, itulah putusan pengadilan yang harus kita hargai. Bukan berhenti di kewenangan jaksa seperti ini, yang kewenangan itu sejak awal kita curigai memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu.